Hari itu akhirnya tiba. Tepuk tangan Rio, ucapan selamat dari orang tua, foto-foto berjas, dan berbayang senyum lebar di media sosial. Kita mengira saat lembar ijazah itu berhasil kita genggam, kita sudah sampai di garis finish. Tapi anehnya, begitu semua sorak-sorai itu reda, begitu malam tiba dan kita kembali sendirian di dalam kamar, yang tersisa justru rasa hampa yang sangat dingin. Sebuah pertanyaan pelan tapi menusuk langsung menghantam kepala kita. Setelah ini, gua harus kemana? Atau setelah lulus, lalu apa? Gua Jewis, dan hari ini di Jewispedia, kita bakal membedah kenyataan pahit yang jarang dibicarakan. Kenapa momen kelulusan seringkali bukan awal keberhasilan, melainkan awal dari krisis eksistensial terhebat dalam hidup. Selama belasan tahun hidup kita, dari SD, SMP, sampai SMA atau SMK, dunia memberikan kita sebuah peta yang sangat jelas. Ada jadwal pelajaran, ada guru yang menuntun, ada ujian yang ditentukan, dan ada jenjang kelas yang pasti. Tugas kita cuma satu, ikuti jalurnya. Tapi begitu lulus, peta itu tiba-tiba dibakar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, kita dilempar ke sebuah lautan lepas bernama masa depan tanpa kompas. Psikologi menyebut kondisi ini sebagai struktur kolaps, kehilangan struktur hidup yang biasa menopang rutinitas kita. Tiba-tiba, keputusan sepenuhnya ada di tangan kita, dan kebebasan yang terlalu besar ini bukannya bikin kita bahagia, tapi justru bikin kita lumpuh karena takut salah melangkah. Keadaan makin diperparah oleh layar 6 inci di genggaman kita. Buka media sosial sedikit saja, kita langsung disuguhkan oleh potongan pencapaian orang lain. Ada teman seangkatan yang langsung dapat kerja di perusahaan ternama. Ada yang langsung kuliah di kampus favorit. Ada yang sudah bisa beli ini itu. Sementara lu masih duduk di pinggir tempat tidur, meraba-raba arah, dan merasa jadi satu-satunya orang yang tertinggal di belakang. Kita terjebak dalam the comparison trap. Kita membandingkan proses internal kita yang masih berantakan dengan panggung orang lain yang sudah dipoles rapi. Rasa cemas bahwa umur kita terus berjalan, tapi kita belum menjadi siapa-siapa, adalah penyakit paling tenang yang pelan-pelan mengeroti mental. Seorang filsuf bernama Albert Camus punya sudut pandang yang sangat menenangkan buat lo yang lagi merasa hilang. Camus pernah berkata, hidup ini pada dasarnya memang absurd. Tidak ada skenario otomatis dari langit yang menentukan lo harus jadi apa di umur 19, 20, atau 25 tahun. Rasa bingung dan hampa yang lo rasakan saat ini bukanlah bukti bahwa lo sebenarnya gagal. Rasa hampa itu adalah bukti bahwa otak lu sedang sadar bahwa hidup ini adalah kanvas kosong, dan lu punya tanggung jawab penuh untuk melukisnya sendiri. Takut itu wajar, bingung itu manusiawi. Tidak ada orang yang benar-benar tahu apa yang mereka lakukan di awal perjalanan. Semua orang hanya sedang berpura-pura tahu sambil belajar di sepanjang jalan. Untuk lu yang hari ini lagi di fase ini, yang lagi bingung, cemas, atau merasa tertekan oleh ekspektasi orang tua, orang lain, dan diri sendiri, ingat satu hal. Hidup ini bukan perlombaan lari cepat, melainkan maraton panjang. Tidak apa-apa kalau saat ini lu belum menemukan semua jawabannya. Tidak apa-apa kalau langkah lu terasa pelan dibanding orang lain. Yang terpenting adalah lu gak berhenti berjalan sekecil apapun langkah itu hari ini. Gua Jewis dari Jewispedia. Kalau lu sendiri, apa ketakutan terbesar yang lagi lu rasain setelah lulus ini? Ceritain di kolom komentar biar kita tahu
kalau kita tidak pernah sendirian berjuang di fase ini. Sampai jumpa di ruang perenungan berikutnya.